yang paling fenomenal menurut saya adalah Weird Genius. Weird Genius, ya betul. Lati ya Pak. Lati. Nah, bagaimana kemudian musik tradisi Papua itu kawin dengan hip hop? Itu juga menarik. Halo teman-teman, kembali lagi di 30 Menit Antara bersama saya Pamela Sakina. Dan hari ini saya mau membahas soal industri musik. Gak melulu soal industri musik modern, kali ini saya mau membahas soal industri musik tradisional, especially soal angklung nih. Kenapa angklung? Karena kita baru aja dapat kabar gembira nih dari dunia angklung Indonesia, yang dimana lagi-lagi dapat atensi dari luar negeri, yaitu Italia. Nah, untuk membahas hal ini, kali ini saya sudah kedatangan tamu spesial, yaitu adalah Direktur Musik, Film, dan Animasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Muhammad Amin Abdullah. Ya. Apa kabar Pak, sehat? Baik, salam sehat semuanya juga. Sehat, Alhamdulillah sehat. Ya. Pak, ini kan industri angklung ini sebelum pandemi itu sangat berjaya ya Pak, bahkan di especially daerah Jawa Barat, itu sebagai semacam wahana wisata utama gitu ya Pak ya. Dan kemudian pandemi datang dan akhirnya sempat hancur lah gitu ya. Cuman sekarang kayaknya sudah mulai pulih nih Pak ya, kita lihat. Dan ada kabar juga bahwa salah satu kelompok seniman angklung Indonesia, yaitu Rumah Angklung, kita dapat kabar bahwa mereka membuat lagu untuk klub sepak bola AC Milan Pak. Dan kebenaran dinotis oleh mereka, dan akhirnya AC Milan secara resmi mengundang Rumah Angklung untuk tampil di sana secara langsung, membawakan musik ciptaan karyanya dengan instrumen angklung di Milan sana Pak. Nah, tanggapan Bapak soal itu seperti apa sih Pak? Ya, pertama tentu saja kita bangga ya. Kita bangga bahwa sebagai orang Indonesia bahwa angklung yang merupakan salah satu warisan budaya tak benda Indonesia dan sudah diakui oleh PBB, UNESCO dalam hal ini, bisa tampil di Casa Milan. Ini pertama kita bangga dulu. Yang kedua adalah bagaimana kreativitas ya. Kreativitas yang dibuat oleh Rumah Angklung ini yang perlu kita tiru, yang kita perlu kita terus kembangkan. Jadi apa yang mereka dengan secara kreatif memasukkan instrumen angklung sebagai salah satu instrumen dari keseluruhan instrumentasi yang mereka butuhkan untuk dalam lagu mereka. Di sini letak kreativitasnya dan sekaligus menjadi faktor pembeda antara mereka dengan grup-grup yang lain. Sehingga saya kira justru adanya instrumen angklung dalam band itu membuat dia menjadi berbeda, menjadi faktor pembeda, dan ini yang harus kita lakukan. Bagaimana tradisi, musik tradisi atau kesenian tradisi kita mencari konteks-konteks baru dalam mengembangkan tradisi itu yang perlu untuk dilakukan. Nah, tapi sebenarnya sulit nggak sih Pak untuk musik tradisional kita itu untuk didengar di kancah internasional atau dinotis gitu Pak? Justru sebenarnya musik tradisi kita itu adalah faktor pembeda kita dengan musik-musik yang lain gitu. Sebenarnya usaha untuk menjadikan justru musik tradisi kita menjadi identitas, faktor pembeda, itu sudah banyak dilakukan. Misalnya saja Dwiki Darmawan, Krakatau, terus kemudian Frankie Raden, terus kemudian almarhum Rahayu Supangga. Itu adalah komposer-komposer Indonesia yang cukup intens bermain di luar negeri dengan justru adalah memanfaatkan musik tradisi kita. Saya sendiri dulu waktu masih zaman bermain musik, world music, karya-karya saya main di Amerika, di Jerman, di Malaysia, di Thailand, di Filipina, dan beberapa daerah lain. Jadi menurut saya justru itu merupakan faktor pembeda sebenarnya. Malah keunikan ya Pak ya, keunikan di luar itu ya. Cuman tantangannya itu adalah bagaimana bisa membuat seperti apa yang dilakukan oleh Rumah Angklung tadi dan beberapa komposer-komposer yang saya sebutkan tadi. Situ letak kreativitasnya. Sehingga tradisi itu bukan sesuatu yang sesuatu yang dilestarikan semata, tetapi dilestarikan dengan cara dimanfaatkan dan dikembangkan. Baik, jadi sebenarnya untuk didengar itu
kita sangat berpotensi banget ya Pak ya. Cuman gimana cara kita mengemasnya, betul. untuk mengikuti zaman dan sebagainya betul, gitu Pak ya. Betul. Siap. Nah tapi sebenarnya untuk budidaya atau pemberdayaan angklung di Indonesia ini seperti apa sih Pak? Apa aja yang dilakukan gitu oleh pemerintah? Kita tahu bahwa ada beberapa kelompok kesenian yang berfokus pada alat musik angklung. Misalnya adalah Kampung Angklung Ciamis, Saung Angklung Ujo. Itu saya sendiri sudah pernah datang ke lihat Saung Angklung Ujo itu bagaimana. Jadi sebuah pertunjukan yang menurut saya adalah para wisata musik yang menurut saya bagus. Jadi, sebelum zaman pandemi kemarin ya. Itu selalu rame sih Pak. Dan selalu rame. Iya, kayak wisata utama lah di sana. Iya. Ya. Dan saya menikmati benar bagaimana mereka memanfaatkan apa yang disebut musik partisipatif. Ya. Jadi penonton itu bukan hanya menonton, tetapi adalah pelaku. Ya, dia ikut mainkan musik juga bareng-bareng di situ ya, dikasih sama Abah, gantian gitu ya. Itu jadi pertanyaan tadi bagaimana memanfaatkan itu dan apa yang harus kita lakukan, salah satunya itu. Bagaimana dia menjadi musik yang partisipatif sehingga dia mampu untuk mengisi ruang-ruang destinasi yang ada di Kota Bandung. Jadi dimanfaatkan untuk mengisi ruang-ruang destinasi para wisata di Kota Bandung dengan apa yang disebut dengan pariwisata musik pariwisata. Nah, dengan demikian itu sudah menjadi ekonomi kreatif. Jadi bagaimana kita mau memanfaatkan musik tradisi kita itu adalah kita masuk dalam koridor pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi peran pemerintah sendiri dalam mendorong itu ya Pak ya, untuk mengemasnya menjadi lebih menarik gitu Pak ya. Peran pemerintah adalah membantu juga untuk membangun ekosistemnya, di mana kemudian ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif itu kondusif untuk musik-musik tradisi seperti angklung. Baik. Nah, Pak Amin, tantangan terbesarnya nih seperti apa sih Pak? Maksudnya kita ini kan zaman sekarang ini ya industri musik terbesarnya pasti yang modern lah Pak, yang sangat besar gitu dampaknya, apalagi di kalangan anak muda gitu ya. Gimana sih Pak, apa tantangan dan gimana caranya mengatasi hal itu gitu? Mungkin saya gampang aja ya Pak yang ngomongnya gimana cara mengatasi itu, padahal this is not an easy job gitu ya Pak, karena bukan musuh sih, kayak lawannya ini arus pop music besar gitu Pak, yang modern, dari Indonesia sendiri, dari Amerika, dari Korea gitu Pak. Gimana sih pemerintah mengatasi hal ini gitu Pak? Mungkin pertanyaannya bukan pemerintah mengatasi hal ini, tapi bagaimana seluruh stakeholders para wisata dan ekonomi kreatif bersikap mengenai ini mungkin, karena tanggung jawabnya bukan hanya pemerintah gitu. Betul. Pertama yang sangat penting adalah tidak selamanya kita harus mendikotomikan antara musik tradisi dengan musik modern. Kita justru adalah salah satu alternatifnya adalah mengawinkan dua hal itu. Apakah ini sudah pernah dilakukan? Sudah banyak. Jadi selain Rumah Angklung tadi, sudah banyak yang orang-orang yang melakukan. Kita mau ambil contoh orang musisi Indonesia atau musisi luar negeri. Musisi luar negeri juga melakukan. Beatles itu melakukan dengan sitar. Bagaimana mereka memanfaatkan sitar India. Rolling Stone itu memanfaatkan sitar India dalam lagu Paint in Black. Terus kemudian Coldplay. Jangan salah loh, Coldplay itu menggunakan santur. Santur itu adalah instrumen dari Persia, Iran. Mereka menggunakan dalam intro, dalam satu lagu. Mirip dengan apa yang dilakukan oleh Rumah Angklung dengan lagu Aceh Milan itu. Jadi santur itu bagian dari instrumentasi musik yang mereka dimasukkan ke situ, disuntikan ke dalam jadi lagunya, faktor pembeda. Suntikan menjadi faktor pembeda antara dia dengan yang lain. Korn, sebuah grup metal menggunakan big pipe Irlandia kalau nggak salah, Scotland ya, dalam intronya. Di Indonesia, Guru Soekarno Putra. Mulai dari zaman Guru Soekarno Putra, Guru Gipsy, itu banyak sekali lagu-lagu seperti ini. Dan yang paling fenomenal menurut saya adalah
Weird Genius. Weird Genius, ya betul, Lati. Ya, Lati. Dia masukin gamelan Dia ke situ masukin dan itu viral gamelan. banget. Dan Pak. viral Ya, banget. itu dia chart selalu rata-rata 3 teratas di dunia sih Pak, di berbagai negara. Iya. Lati. Masukin Karena pasti gamelan. unik. Betul. Bagaimana dulu semacam grup Karimata menggunakan Talempong Padang dalam lagu Take Off to Padang. Jadi maksud saya adalah sepertinya di satu sisi tertentu tidak tepat kita mendikotomikan antara musik tradisi kita dengan musik modern, nggak tepat. Karena terbukti kok tidak selamanya harus mendikotomikan, justru bagaimana kemudian kita mengawinkan itu dan menjadi sebuah hal yang baru, Ada yang disebut dalam pemasaran, dalam industri kreatif, dalam kebudayaan, studi kebudayaan, ada yang disebut dengan istilah positioning. Betul. Kita positioning itu adalah kita ketika memposisikan kita berbeda dengan yang lain. Nah, bagaimana kemudian musik tradisi kita seperti angklung bisa menjadi bahan kita agar positioning terhadap kreativitas orang lain dalam pertarungan dunia musik. Karena harus ngikutin zaman juga ya Pak ya. Nggak melulu tradisi itu harus di stay that way gitu. Pasti begitu aja stay gitu in Pak. that way. Iya kan bisa dikembangkan gitu. Karena mau nggak mau kita harus inovasi ya Pak. Harus mengikuti zaman, trennya. Musik seperti apa. Kayak sekarang kan lagi trennya EDM ya Pak. Electronic Dance Music. Dan Lati adalah bagaimana EDM itu bisa nyampur bagus dengan Jawa, dengan apa? Iya benar, seluruh dunia. Nah, juga menurut saya salah satu fenomena bagaimana kemudian musik tradisi Papua itu kawin dengan hip hop. Itu juga menarik. Iya benar. Jadi EDM misalnya Lati itu salah satu contoh baik EDM, tapi kemudian orang-orang teman-teman di Papua itu nyanyian-nyanyian rakyatnya itu mereka padukan dengan hip hop. Betul. Mereka lebih cenderung ke hip hop sih. Iya, mungkin lebih cocok ya. Lebih cocok dengan karakter mereka, dengan karakter ininya mereka. Benar-benar. Iya sih Pak. Itu emang yang harus dilakukan sekarang sih kayaknya Pak ya. Mengikuti tren itu, dan mungkin dari Bapak sendiri ada mengarahkan mereka gitu untuk ke situ nggak sih Pak? Kemana? Untuk mengikuti tren musik sekarang gitu. Ini saya ingin cerita ya bagaimana kemudian Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu mendorong lahir-lahirnya seperti itu. Kita punya program yang namanya Kamu Aku. Karya musik anak komunitas. Kamu Aku, karya musik anak komunitas. Setiap tahun itu membuka kesempatan kepada semua komunitas-komunitas untuk membuat sebuah karya lagu yang merupakan perpaduan antara musik tradisi dan musik modern. Seperti yang dilakukan oleh Rumah Angklung tadi. Itu udah berlangsung bertahun-tahun, dan tahun ini juga akan berlangsung juga, dan saya salah satu dewan jurinya. Baik, next question nih Pak Amin. Biasanya kalau kita ngobrol sama teman-teman angklung sendiri, masalah terbesar itu salah satunya soal pendanaan gitu. Yeah. Nah, Bapak melihat hal itu seperti apa, dan selain mungkin kendala pendanaan, ada nggak sih Pak maksudnya masalah atau faktor-faktor lain gitu yang turut menjadi faktor mereka kurang berkembang gitu? Kreativitas dan kemampuan untuk memonetisasi. Explain Pak, explain more gimana tuh Pak? Kreativitas, jadi kita perlu mungkin tidak semua orang bisa berpendapat sama dengan saya. Tetapi menurut saya, kita perlu fokus pada musik-musik tradisi yang mempunyai potensi untuk berkembang secara organik. Yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Tari kecak di Bali salah satunya. Bagaimana kemudian di Uluwatu misalnya. Kan satu desa itu mainin itu. Jadi didukung oleh masyarakatnya sendiri. Jadi dia organik, tumbuh di masyarakat itu dan didukung oleh masyarakat itu sendiri. Dan mempunyai dampak ekonomi kepada masyarakat. Betul. Setiap orang datang nonton tari kecak gimana? Dia kan berdampak ekonomi pada masyarakat itu. Jadi kemampuan untuk mencari tari kecak sebagai sesuatu yang bisa dimonetisasi itu. Jadi bukan hanya persoalan pendanaan, tetapi kreativitas dan kemampuan masyarakat untuk bagaimana memonetisasi
apa yang ada. Saung Mang Ujo mungkin? Itu salah satu contoh. Musik pariwisata itu. Kurang banyak kali ya Pak yang seperti itu mungkin? Itu. Kurang. Jadi Oke. kreativitas untuk membuat hal seperti itu. Tari kecak, tari apa namanya Mang Ujo. Di mana letak peran pemerintah? Kami masuk dengan pendampingan. Direktorat Musik, Film, dan Animasi, kami punya program yang namanya akselerasi. Melakukan pendampingan, penciptaan, dan pemanfaatan produk kreatif di destinasi super prioritas. Mau contoh? Kami mengirimkan seorang koreografer yang ahli dalam membuat tari-tarian yang mimicking atau meniru animal, hewan. Kita kirim ke Labuan Bajo. Kenapa? Karena Labuan Bajo kan sangat kuat dengan apa? Komodo? Komodo. Jadi membuat tari yang meniru komodo, namanya Animal Pop Komodo. Oke. Akhirnya sekarang tari itu dimainkan oleh satu pulau yang namanya Pulau Rinca. Itu yang diharapkan. Dia akhirnya menjadi bagian dari masyarakat dan masyarakat mau memainkannya sehingga bisa menjadi berdampak ekonomi. Nah Pak, soal ke depan nih Pak, mungkin pemerintah kepada angklung ini komitmen, of course ya Pak, komitmen. Tapi roadmap pastinya apa sih Pak ke depan untuk musik tradisional gitu Pak? Ya, dalam ekonomi kreatif kita mengenal ada yang disebut dengan rantai nilai. Rantai nilai itu terdiri dari 5 tahap. Kreasi, bagaimana kita membuka ruang-ruang kreasi. Nah itu biasanya sanggar, kita membuka sanggar, kita membuka ruang pertunjukan, kita membuat semacam tempat-tempat pelatihan musik. Itu ruang kreasi. Kemudian produksi, kita membantu untuk mereka melakukan produksi. Nah, biasanya persoalannya hanya selesai sampai diproduksi. Itu bukan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif kemudian kalau produk itu kemudian bisa didistribusikan ke masyarakatnya. Dan kemudian dikonsumsikan oleh masyarakat. Kalau dikonsumsikan di sini berarti ada tindakan ekonomi. Nah, itulah sebabnya dari tadi kita cerita tentang Rumah Angklung, Lati, tentang Beatles, tentang Rolling Stones, tentang Korn, tentang apa namanya, tentang Coldplay. Sebenarnya yang ingin kita ceritakan adalah bagaimana contoh-contoh sukses pemanfaatan musik tradisi itu sampai pada distribusi dan konsumsi. Kalau cuma bicara kreasi dan produksi, hampir banyak semua orang ya, bisa. Betul. Kita tapi aja bagaimana bisa. sampai dikonsumsi itu Tetapi ya bagaimana Pak? bisa menjadi konsumsi. Betul. Jadi Rumah Angklung itu adalah salah satu contoh sukses yang perlu kita tiru. Dengan kreativitas yang beragam. Nggak bisa kita terus kemudian semuanya langsung, oke, kalau begitu di Padang akan membuat lagu Aceh Milan juga. Sama dong, nggak kreatif dong Pak ya Nggak namanya. kreatif. Nah, berarti selain kreatif juga gimana caranya nggak hanya sampai diproduksi aja ya Pak ya. Balik tadi kita. Balik lagi tadi kita. Baik. Oke, kurang lebih itu aja sih yang kita bicarain dengan Pak Amin. Singkat tapi padat dan meaningful. Dan iya betul, dan kita harap juga ke depan industri musik tradisional Indonesia bisa lebih maju lagi karena ini udah dekat ya. Sekarang untuk memajukan itu sudah mudah ya, lebih mudah daripada zaman dulu lah Pak ya. Nah, terima kasih Pak Amin sudah hadir untuk hari ini dan kita akan banyak membahas hal-hal lain tentunya hanya di 30 menit antara. Terima kasih, Pamela Sakinah pamit, sampai jumpa.